Bersama masih di Market Review dan kita masih berbincang penyertaan modal negara dan juga kinerja BUMN dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEB Universitas Indonesia. Pak Toto masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, siap. Dari sisi konsekuensi, Pak Toto, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan efektivitas PMN untuk BUMN ini? Ya, saya kira hal-hal yang paling urgent ya, tentu adalah bagaimana kemudian itu rencana bisnis yang dibuat itu ya bisa direview sedemikian rupa sehingga kemudian kalaupun terjadi adanya deviasi penyimpangan itu sifatnya minor begitu ya, dan itu lebih banyak karena hal yang sifatnya uncontrollable lah begitu ya. Jadi kalau itu semua bisa dilakukan dengan baik ya, baik oleh satu misalnya oleh Dewan Komisaris ya sebagai pengawas dari eksekutif ya, maupun kemudian juga di rapat-rapat pemegang saham dengan Kementerian BUMN, tentu juga ada pihak yang mengawasi BUMN itu di sana. Saya kira kalau itu dilakukan dengan komprehensif ya, dengan teliti, saya kira penggunaan ya atau efektivitas dari PMN ini mungkin akan bisa dilaksanakan dengan jauh lebih baik begitu. Baik, rotasi dari manajemen BUMN yang sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir, apakah ini juga merupakan bagian dari konsekuensi tersebut, Pak Toto? Ya, ini memang suatu dilema begitu ya. Jadi kalau memang tidak ada kepastian ya atau uncertainty tinggi ya bagi direksi BUMN ya, bahwa misalnya mereka tidak punya jaminan apakah bisa stay ya untuk jangka waktu yang sesuai katakanlah kontrak yang ada ya, atau bisa diputus misalnya di tengah jalan. Memang itu bisa menghasilkan suatu katakanlah motivasi yang mungkin nanti akan menjadi problem begitu ya. Yeah. Tapi saya kira sepanjang pergantian itu dilakukan dengan suatu alasan-alasan ya yang bisa diterima oleh publik, bisa diterima oleh market, bisa dalam rangka untuk perbaikan ya atas situasi BUMN yang dilakukan pergantian tadi supaya bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu masih bisa diterima ya, kecuali kalau memang pergantian itu kemudian juga ditanggapi dengan respon yang negatif misalnya. Okay. Karena misalnya para kandidat yang menggantikan juga reputasinya misalnya tidak sebaik yang diekspektasikan oleh publik atau market misalnya. Apakah evaluasi secara keseluruhan sangat dibutuhkan, Pak, terutama untuk penempatan orang-orang yang ahli di bidangnya, terutama di ruang lingkup BUMN yang selama ini banyak dinilai kalangan ini tidak tepat sasaran sehingga kinerja dari BUMN tidak kunjung mengalami perbaikan untuk beberapa BUMN tertentu? Ya, sebetulnya proses kaitannya dengan pemilihan untuk direksi BUMN misalnya ya, itu kan sudah pakai suatu mekanisme yang menurut saya sudah cukup baik lah begitu ya. Ada yang disebut dengan mekanisme fit and proper test begitu ya. Mereka harus melalui mekanisme assessment center begitu ya. Sehingga kandidat-kandidat yang kita anggap the best talent itulah yang kemudian bisa diusulkan kepada Kementerian BUMN begitu ya untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong untuk diisi ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang apakah kemudian hasil assessment center yang sudah kemudian dikirimkan itu ya bisa seluruhnya diakomodasikan nggak bahwa itu menjadi pilihan-pilihan yang dianggap sudah tepat ya untuk mengisi jabatan itu ya. Jadi saya kira kita tidak bisa menafikan juga situasi di mana saya kira kan BUMN juga hidup tidak dalam ruang hampa di mana pengaruh-pengaruh ya intervensi pihak lain juga tinggi ya. Tapi saya kira sebagai suatu titik temu kompromi, saya kira hasil dari assessment center itu bisa menjadi patokan ya kira-kira siapa the best candidate yang cocok untuk BUMN yang akan dituju itu. Baik, Pak Toto, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Sehat selalu, Pak Toto. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih. Ada Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEB Universitas Indonesia. Dan tadi kita membahas topik penyertaan modal negara dan juga kinerja BUMN. Dan perbincangan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan di masa pandemi ini, tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan perbincangan tadi mengakhiri bersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sandoval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.